Halo teman-teman, selamat datang semuanya. It's my first time untuk upload video di YouTube, jadi aku bakal perkenalan diri dulu ya. Hai, nama aku Adela Dewi Maharani, you can call me Adel. Aku mahasiswi semester 5, jurusan psikologi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Nah, hari ini nih aku bakal share ke kalian tentang materi yang udah dosen aku ajarin di semester 4. Materi ini termasuk materi yang melekat sih sama anak psikologi. Kalau apa enggak? Hari ini aku bakal bahas tentang gangguan psikologis, yaitu gangguan tidur terjaga menurut DSM-5. Nah, ini berdasarkan buku ya teman-teman. Buku yang aku pakai itu buku ini. Buku ini aku pakai ini nanti bakal aku lampirin di video ini, nanti aku edit sama sumber yang terpercaya kayak Hellodoc kayak gitu. Tapi dasarnya ini dari buku ini ya. Ini menurut DSM-5 teman-teman. Jadi untuk kalian yang tertarik tentang bahasan ini, tetap terus tonton ini ya sampai selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki macam-macam gangguan tidur terjaga nih, aku mau ngasih tahu kalau kita tidur itu melalui 4 tahap nih teman-teman. Tahap pertama ini namanya adalah tahap non-rapid eye movement, di mana tahap ini sering disingkat tahap NREM atau sering dijuluki tidur ayam. Nah, istilah tidur ayam ini udah nggak asing ya untuk kita, di mana tidur ayam ini adalah istilah yang menjelaskan kondisi tidur, tetapi pikiran, mental, dan tubuh kamu berada di tengah-tengah antara tidur terlelap dan setengah sadar. Pada fase ini, otak merilis gelombang beta, merupakan gelombang cepat dan kecil. Nah, waktu memasuki tahap kedua nih dalam tidur, pernafasan dan denyut jantung itu lebih teratur, diikuti dengan penurunan suhu tubuh. Nah, pada tahap ini nih, kesadaran semakin menurun meski kamu itu bisa mendengarkan suara-suara dari luar, tapi sebenarnya kamu nggak tahu apa yang sedang kejadian di lingkungan kamu. Nah, pada fase ketiga nih, di tahap ini kamu tertidur lebih nyenyak. Otak ini merilis gelombang delta yang membuat kamu menjadi kurang responsif. Pada tahap ini tidak terindikasi adanya gerakan otot atau gerakan mata. Fase ini menjadi tahap transisi antara tidur nyaman dan tidur terlelap. Lalu memasuki tahap terakhir, yaitu tahap REM atau Rapid Eye Movement. Berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, di tahap 2 dan tahap 3, pada tahap ini terjadi peningkatan aktivitas nih, karena munculnya mimpi, seperti nafas dan detak jantung yang semakin cepat, pergerakan mata yang cenderung agresif, gelisah, hingga tekanan darah yang mulai meningkat. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sebelum kita tertidur bermimpi atau tertidur terlelap ini, kita tuh memiliki tahap-tahapnya nih dalam tubuh kita. Nah, setelah ini kita akan memasuki berbagai macam gangguan tidur terjaga menurut DSM-5. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar dari kita ini membutuhkan waktu 7 jam atau lebih untuk menyegarkan tubuh kita dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Namun beberapa orang ini memiliki masalah tidur yang bisa dibilang cukup parah dan terus terjadi, sehingga menyebabkan distres pribadi atau melemahnya fungsi dalam peranan pekerjaan, sosial, dan perkuliahan mungkin. Nah, dalam DSM-5 digolongkan sebagai gangguan tidur terjaga. Nah, gangguan tidur terjaga ini sering terjadi bersamaan dengan gangguan psikologis lainnya, seperti depresi dan dengan gangguan medis seperti masalah pada kardiovaskular nih. Maka, penting bagi seseorang yang mengalami gangguan tidur untuk dievaluasi secara psikologis dan medis. Jadi di sini aku mau sharing ya kalian macam-macam gangguan terkait tidur terjaga, bukan untuk mendiagnosis diri. Nah, bila teman-teman merasa nih kalau ada yang bermasalah dengan tidurnya, bisa berkonsultasi ke psikolog terdekat atau ke tenaga medis terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut. Untuk pembahasan yang pertama adalah gangguan insomnia. Nah, siapa sih yang ngerasa dirinya susah tidur? Yuk kita lihat sebenarnya apa sih gangguan insomnia ini. Istilah insomnia berasal dari bahasa Latin nih,
in yang berarti tidak atau tanpa, dan somnus yang berarti tidur. Saat kita insomnia sesekali, khususnya saat stres, itu bukan masalah yang abnormal, tetapi saat terjadi secara persisten atau terus-menerus yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur atau tetap tertidur, ini merupakan pola perilaku yang abnormal. Nah, gangguan insomnia terjadi setidaknya 3 bulan dan muncul setidaknya 3 malam per minggu. Orang dengan gangguan insomnia memiliki kesulitan persisten untuk tidur, tetap tidur, atau mencapai tidur yang menyegarkan. Gangguan ini biasanya disertai dengan distres pribadi yang signifikan atau melemahnya fungsi dalam memenuhi tanggung jawab. Contohnya nih, mereka ini akan merasa ngantuk, lelah, tidak berenergi, sulit untuk mengingat atau sulit untuk berkonsentrasi. Gangguan insomnia ini yang kronis juga bisa menjadi ciri adanya masalah fisik atau gangguan psikologis seperti depresi, penyalahgunaan zat atau penyakit fisik lainnya. Nah, saat masalah yang mendasarinya ini berhasil ditangani, peluang untuk mendapatkan pola tidur normal pun pulih kembali nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa ada masalah dalam tidur, misalnya terus-terusan gak bisa tidur dan lain-lain, silahkan untuk berkonsultasi ke psikolog atau tenaga medis lainnya ya teman-teman. Nah, untuk gangguan yang kedua adalah gangguan hypersomnolence. Hypersomnolence ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hyper berarti lebih atau lebih dari normal, dan bahasa Latin somnus yang berarti tidur. Nah, dalam gangguan hypersomnolence ini memiliki beberapa jenis nih teman-teman, tapi semuanya memiliki keluhan yang hampir sama atau sama, yaitu tidur yang berlebihan atau episode tidur mendadak selama jam siang. Nah, yang pertama ini adalah gangguan hypersomnolence. Nah, gangguan ini juga sering disebut mabuk tidur. Seperti namanya, gangguan ini merupakan pola tidur yang berlebihan selama jam siang yang terjadi setidaknya 3 kali dalam seminggu dalam periode 3 bulan. Nah, orang dengan gangguan ini bisa tidur 9 jam atau lebih selama semalaman, tetapi belum merasa segar saat terbangun. Mereka memiliki episode berulang selama siang hari dengan perasaan membutuhkan tidur yang tak tertahankan, atau terus tidur di siang hari dan biasanya juga tertidur saat menonton TV atau membaca buku. Meskipun begitu, banyak ya dari kita yang merasa mengantuk di siang hari secara dari waktu ke waktu. Tapi bedanya, orang yang mengalami gangguan hypersomnolence ini, mereka ini memiliki periode terus-menerus atau kantuk terus-menerus yang menyebabkan kesulitan pribadi atau kesulitan dalam fungsi sehari-hari. Jadi mereka sulit untuk beraktivitas. Nah, gangguan ini biasanya orang akan tidur selama 1 jam atau lebih, tapi saat mereka terbangun, mereka tidak merasa segar. Nah, gangguan ini nih tidak disebabkan oleh jumlah tidur yang tidak cukup sepanjang malam atau oleh gangguan fisik maupun psikologis lainnya nih teman-teman. Nah, lalu kita akan memasuki jenis kedua dari gangguan hypersomnolence nih, yaitu gangguan narkolepsi. Narkolepsi ini berasal dari bahasa Yunani narke yang berarti kondisi pingsan dan lepsi yang berarti serangan. Orang dengan gangguan narkolepsi mengalami sebuah kebutuhan tidur yang tak tertahankan atau serangan tidur mendadak setidaknya dialami 3 kali seminggu dalam jangka waktu 3 bulan. Seseorang mendadak tertidur tanpa peringatan dan berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Misalnya nih, dalam situasi sedang mengobrol dengan seseorang, orang dengan gangguan narkolepsi ini bisa mendadak jatuh dan tertidur beberapa saat kemudian. Serangan narkolepsi ini terjadi secara mendadak dan penderita yang terbangun akan merasa segar kembali nih teman-teman. Nah, serangan ini menakutkan dan cukup berbahaya, khususnya terjadi pada penyidap yang sedang berkendara. Namun nih, sayangnya penyebab dari narkolepsi ini sendiri masih belum diketahui, tetapi kecurigaan berfokus pada faktor genetik di mana hilangnya sel otak di hipotalamus yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hipokretin, di mana hipokretin ini sendiri adalah senyawa otak yang membantu menjaga kondisi tetap terjaga. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada 2 jenis dari gangguan narkolepsi. Lalu kita akan beralih ke gangguan selanjutnya nih. Lalu memasuki gangguan tidur
yang selanjutnya ya ini, yaitu gangguan tidur terkait pernafasan. Orang dengan gangguan tidur terkait pernafasan mengalami gangguan tidur berulang-ulang karena masalah pernafasan, teman-teman. Jika hal ini terus berlanjut, dapat menyebabkan insomnia atau kantuk berlebih di siang hari. Subjenis dari gangguan ini dibedakan menurut penyebab masalah pernafasan. Nah, subjenis yang paling umum adalah sindrom hipopnea apnea tidur obstruktif. Emang rada susah, tapi ini merupakan sindrom yang paling umum nih. Melibatkan episode berulang mendengkur atau mengengap-engap selama tidur, jeda nafas atau nafas dangkal yang tidak normal. Gangguan ini menyebabkan kantuk di siang hari yang berlebihan, kelelahan atau keluhan tidur tidak menyegarkan meskipun peluang untuk tidur ini cukup. Gangguan ini sering terjadi pada usia paruh baya atau lansia nih, atau pada orang-orang yang gemuk. Nah, saat gangguan ini muncul, penderita ini bisa mendadak terduduk, mengengap-engap, mencari udara, menarik nafas dalam, dan kembali tertidur tanpa sadar bahwa nafas mereka ini terputus-putus. Lalu memasuki gangguan tidur yang selanjutnya nih, gangguan tidur yang keempat adalah gangguan tidur terjaga ritme sirkadian. Di mana ritme sirkadian ini adalah proses internal atau jam biologis diri yang berlangsung selama 24 jam. Untuk mengatur apa? Untuk mengatur siklus bangun sampai tidur di setiap harinya. Nah, gangguan ini karena perubahan waktu dalam pola tidur nih teman-teman. Gangguan ini bisa menyebabkan insomnia atau hypersomnolence dan menimbulkan rasa kantuk di siang hari. Gangguan ini menyebabkan tingkat stres yang signifikan atau melemahnya kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam peranan sosial, pekerjaan, pendidikan, perkuliahan, dan lain-lain. Namun berbeda dengan jet lag, di mana jet lag ini tidak termasuk dalam gangguan ini. Karena apa? Karena jet lag ini bersifatnya sementara. Tapi saat kita ini sering mengalami perubahan dalam zona waktu atau seringnya perubahan giliran jam kerja, kayak perawat dan dokter gitu, bisa menimbulkan masalah berkepanjangan nih teman-teman. Nah, dari penjelasan singkat tadi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Untuk penjelasan tadi, aku ambil dari 2 sumber nih. Yang pertama dari buku dan yang kedua dari artikel Hello Doc. Aku bakal lampirin di akhir video ya teman-teman. Dan aku gak bakal lupa untuk ingetin kalian, jangan mendiagnosis diri sendiri ya, berkonsultasilah ke profesional. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video aku. Selamat beraktivitas.